Salam, perkenalkan saya Yasnia Rahmawati Majid dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya sebagai salah satu peserta dari sertifikasi dosen 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang amandemen dan modifikasi dalam mata kuliah Hukum Perjanjian Internasional. Selamat menikmati. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Hukum Perjanjian Internasional. Diawali dengan deskripsi mata kuliah Perjanjian Internasional yang meliputi definisi dan ruang lingkup perjanjian internasional sebagai sumber hukum internasional. Ruang lingkup perjanjian internasional meliputi definisi pengertian, tahapan pembuatan perjanjian internasional, serta pemahaman pemberlakuan perjanjian internasional dalam hukum nasional. Dalam definisi dan tahapan, pengertian berdasarkan hukum internasional serta tahapan dalam pembuatan perjanjian internasional, serta meliputi penjajakan, perundingan, penerimaan naskah, autentifikasi, consent to be bound, dan reservasi. Selanjutnya, materinya berlanjut pada pemberlakuan perjanjian internasional yang di dalamnya meliputi pelaksanaan perjanjian internasional, yaitu pengutamaan PI, penafsiran, amandemen dan modifikasi, penundaan dan pengakhiran PI, serta keterkaitan PI dengan hukum nasional. Adapun capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami pengertian dan bentuk macam-macam serta prinsip dalam perjanjian internasional. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami konsep perumusan perjanjian internasional berdasarkan Konvensi Wina tahun 1969. Yang ketiga, mahasiswa mampu menguasai konsep tentang pelaksanaan perjanjian internasional. Dan yang keempat, mahasiswa mampu memahami konsep pemberlakuan perjanjian internasional dalam hukum nasional suatu negara. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah hukum perjanjian internasional pada masa pandemi ini adalah dengan dua cara. Yang pertama, metode sinkron melalui Zoom meeting, yaitu berinteraksi langsung dengan mahasiswa dengan penyampaian materi serta tanya jawab dengan mahasiswa. Metode yang kedua adalah asinkron, yaitu menggunakan grup WhatsApp di mana kami para dosen menyampaikan materi, video pembelajaran, dan juga tugas yang nantinya akan dikumpulkan melalui Google Drive. Koordinasi dan penyampaian bahan ajar adalah melalui grup WhatsApp. Dalam grup ini disampaikan tugas sebagai komponen penilaian mahasiswa yang meliputi D1, D2, UTS, dan UAS yang nantinya akan dikumpulkan melalui Google Drive. Hal ini digunakan untuk mempermudah mahasiswa mengumpulkan tugas dalam masa pandemi ini. Untuk tugas sendiri, terdiri dari dua macam model pertanyaan. Yang pertama adalah pertanyaan dengan jawaban singkat, dan yang kedua adalah pertanyaan analisis kasus guna mengembangkan kemampuan analisis hukum mahasiswa dan tentunya berguna bagi mahasiswa di masa kerja nanti. Kira-kira mana konvensi mana atau perjanjian internasional mana yang digunakan untuk menyelesaikannya? Konvensi yang sudah dimodifikasi atau tidak? Saya mohon nanti dikasih penjelasannya apa. Silakan. Yang mau menjawab silakan. Nah, ulangi ya. Jadi misalnya ada 5 negara, A, B, C, D, E. 2 negara, A dan B, adalah negara yang tidak memodifikasi. Sedangkan C, D, E adalah negara yang memodifikasi. Lalu ada sengketa terhadap perjanjian ini yang sama antara negara B dengan negara C. Nah, satunya tidak memodifikasi, satunya memodifikasi. Lalu ketika menyelesaikan sengketa ini, perjanjian internasional yang mana yang dipakai, yang dimodifikasi atau tidak? Silakan. Siapa yang bisa menjawab? Nanti akan saya catat. Silakan. Yuk, monggo. Bukan alasannya. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Mas Sultan. Baik, kalau menurut saya apabila ada sengketa antara permasalahan terkait
negara yang memodifikasi dan tidak memodifikasi perjanjian internasional itu didasarkan dari kesepakatan antar kedua negara tersebut, Bu. Ingin menggunakan hasil dari modifikasi atau menggunakan modifikasi yang sudah disepakati oleh negara C, D, dan E. Jadi semuanya itu didasari dari kesepakatan antar kedua belah pihak yang bersengketa, Bu. Mungkin menurut saya seperti itu, Bu. Baik, terima kasih. Ada yang lain? Silakan. Terima kasih, Mas. Nanti saya jadikan tambahan. Silakan. Ya, Yang izin lain? masuk. Ya, Mbak Sabrina, monggo. Jadi kalau menurut saya terkait apabila ada suatu sengketa antara negara yang memodifikasi dan tidak memodifikasi, menurut saya nantinya yang akan digunakan ketika ada suatu sengketa itu adalah perjanjian internasional yang lama. Mengapa? Kak? Memang betul pada negara yang memodifikasi itu berlaku satu asas lex posteriori derogat legi priori yang mana berarti yang berlaku yang mengikat pada suatu negara yang memodifikasi itu adalah suatu perjanjian yang baru. Dan begitu juga sebaliknya kepada negara yang tidak memodifikasi, perjanjian lamalah yang berlaku kepadanya. Namun apabila yang saya pahami terkait dengan memodifikasi itu, salah satu perbedaannya dengan amandemen itu kan adalah tidak menciptakan suatu instrumen yang baru seperti itu. Jadi instrumen yang hasil dari modifikasi ini sejatinya itu tetap berkaitan dengan instrumen lama, berkaitan dengan perjanjian internasional yang tidak dimodifikasi. Karena apabila dilihat dari hasil modifikasi itu adalah istilah-istilah tertentunya saja yang diubah, yang mengalami perubahan, tapi tidak mengubah secara penuh terhadap perjanjian internasional itu. Sehingga apabila kita melihat, maka perjanjian yang lama itu tetap ada dan modifikasi ini tidak menghilangkan eksistensi dari perjanjian lama ini. Jadi kesimpulannya menurut saya yang akan digunakan itu adalah perjanjian lama seperti itu. Baik, terima kasih jawabannya Mas Sultan dan Mbak Sabrina. Silakan yang lain. Bila ada tambahan, silakan. Ada? Kira-kira ini ada yang setuju dengan Mas Sultan atau Mbak Sabrina? Ayo, silakan. Ada nggak? Monggo. Bu, saya izin menambahkan sedikit, boleh? Boleh, Mbak Pamayang. Monggo, Mbak. Iya, Bu. Sebelumnya saya setuju dengan pendapat Sabrina bahwa yang dipakai adalah perjanjian yang lama, Bu. Karena menurut pasal 41 Konvensi Wina tahun 1969 itu sendiri, kan modifikasi itu perubahan terhadap ketentuan perjanjian internasional yang hanya berlaku antara pihak yang melakukan modifikasi tersebut. Memang betul bahwa dimodifikasi bahwa nanti negara-negara yang melakukan modifikasi tersebut berlaku asas lex posterior derogat lex priori atau hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama. Tetapi sengketa di sini terjadi antara negara B dan juga negara C, yang mana negara B tidak ikut dalam modifikasi perjanjian internasional tersebut. Jadi kesimpulannya saya juga setuju dengan Sabrina bahwa jika ada sengketa antara negara yang tidak melakukan modifikasi dan negara yang melakukan modifikasi, maka akan kembali ke perjanjian internasional yang lama, Bu. Sekian, Bu. Makasih. Ya, terima kasih. Ada lagi mungkin tambahan? Izin menambahkan atau berpendapat, ya, Bu? Monggo, Mas. Ya, saya dalam hal ini juga sepakat dengan saudari Sabrina tadi ya, yang mengatakan bahwasanya kalau ada kasus yang seperti Ibu sampaikan tadi, itu tentunya memakai perjanjian yang lama, yang belum dimodifikasi. Ini didasarkan kepada, kan kita tahu bahwasanya kalau dalam modifikasi itu hanya berlaku pada beberapa peserta yang memang melakukan modifikasi begitu. Dan tentunya kalau misalkan ini dibawa ke amandemen, tentunya oke lah bisa seluruh peserta memang harus peserta ini memakai perjanjian
yang baru begitu. Tapi kalau misalkan dalam hal ini suatu negara tidak melakukan modifikasi, sedangkan negara lain yang melakukan modifikasi, karena modifikasi itu sesuai dengan ketentuannya mengubah beberapa ketentuan saja, maka dengan hal itu lebih tepat apabila memakai perjanjian yang lama begitu. Saya kira itu tambahan saya, Bu. Baik, terima kasih ya. Saya kira sudah cukup. Jadi pendapatnya Mas Sultan, Mbak Sabrina, Mbak Pamayang, dan Mas Rifko terkait bagaimana ketika ada sengketa yang terjadi terhadap suatu perjanjian internasional dengan antara negara yang memodifikasi dan tidak memodifikasi. Ya, jawabannya sudah betul di tiga ya. Tapi Mas Sultan Ramli juga betul. Artinya begini, bahwa untuk penentuan akhirnya itu pasti dengan kesepakatan, Mas. Cuma memang kenapa dasarnya atau apa alasannya memilih perjanjian internasional yang tidak dimodifikasi atau perjanjian yang lama? Karena begini, di awal, kesepakatan awal, semua pihak menggunakan perjanjian internasional yang belum dimodifikasi. Sebelum negara-negara yang merasakan tidak sesuai tadi, merasakan adanya perbedaan kondisi, misalnya ada perbedaan kesamaan isi dan sebagainya. Maka ketika ada sengketa, maka akan dikembalikan ke perjanjian yang belum dimodifikasi. Kenapa? Karena dulunya semuanya terikat pada dasar. Dan semua negara atau para pihak tadi dalam perjanjian itu sudah paham betul isinya di perjanjian yang lama atau perjanjian yang belum dimodifikasi. Sedangkan kalau perjanjian yang modifikasi, itu negara yang tidak modifikasi tidak tahu. Karena dia tidak di posisi yang sama dengan negara yang memodifikasi. Kondisinya berbeda, gitu ya, dan sebagainya. Maka inilah dasar yang digunakan ketika ada sengketa yang dihadapi oleh negara yang memodifikasi dan tidak memodifikasi. Tentunya nanti bagaimana caranya menyelesaikan sengketa, ya menggunakan apa yang Mas Sultan sampaikan tadi, menggunakan kesepakatan. Jadi kan karena saya sampaikan tadi bahwa dalam hukum internasional itu kan semua interaksi menggunakan kesepakatan ya. Jadi misalkan sengketa, merubah, dan sebagainya menggunakan kesepakatan, dan otomatis kesepakatan ini akan selalu ada dalam setiap prosesnya, termasuk menyelesaikan sengketa dalam hal modifikasi. Seperti itu. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sekarang. Silakan jika ada pertanyaan. Jadi intinya di sana. Atau mungkin ada tambahan dari teman-teman ketika kemarin sudah menulis ya, ataupun sudah membuat mind map tentang amandemen dan modifikasi. Silakan, saya persilakan. Ada tambahan? Izin bertanya, Bu. Iya, monggo. Bertanya, Bu. Siapa dulu ini? Mas Gilang atau Mas? Saya. Ya, Gilang, Mas Gilang. Silakan Mas Gilang. Berdasar dari penjelasan sampean tadi kan, untuk penyelesaian sengketa digunakan perjanjian internasional yang belum dimodifikasi. Pertanyaan saya, ketika yang disepakati itu menggunakan perjanjian yang baru itu bisa apa enggak? Maksudnya untuk pihaknya itu sepakat, oke kita pakai perjanjian yang baru, bukan yang sebelum dimodifikasi, begitu. Itu bisa apa enggak? Oke. Ya. Saya memang belum ada praktek ke sana, belum ada praktek yang menggunakan perjanjian yang dimodifikasi. Tentunya begini, bisa saja ketika ada kesepakatan. Mungkin ya Mas, kemungkinan begini, ketika kasus yang terjadi misalkan dalam pasal di Konvensi Hukum Laut Internasional tentang hak lintas damai. Dalam hak lintas damai, saya sering sampaikan bahwa ada ketentuan safe yang diatur untuk hak lintas damai. Artinya begini, safe itu berarti bahwa dalam hak lintas damai itu harus ada safe, harus ada aman, baik aman melintas ataupun negara yang dilintasi, begitu, wilayahnya aman. Misalkan, ini kondisinya begini, si Indonesia misalnya, Indonesia memodifikasi kata safe, menghilangkan kata-katanya. Oh, saya hilangkan aja karena saya nggak bisa jamin safe itu seperti apa. Nah, waktu itu ternyata ada kapal Jepang yang mau lewat. Jepang ini merasa bahwa karena dia masih menggunakan kata safe, jadi nggak menghilangkan kata-kata safe, tidak merubah kata-kata safe, jadi dia masih menggunakan dari hasil jaminan. Waktu itu Jepang misalkan membawa, ini kasus bener ya, ini kasus asli, jadi teman-teman nanti bisa cek. Jadi waktu itu kapal Jepang membawa minyak dan mau melintas di wilayah Indonesia, laut teritorial. Kalau hak lintas damai itu sebetulnya kita nggak perlu izin, karena itu hak namanya ya. Bolehnya hanya notifikasi aja. Indonesia, saya mau lewat nih jam segini
di wilayah ALKI, ALKI itu alur laut kepulauan Indonesia yang wilayah timur, misalkan bilang. Oke, Indonesia bilang. Terus ternyata sehari sebelum Jepang lewat, sebenarnya Indonesia tuh agak ragu, jangan lewat dulu deh, ini kondisi alamnya lagi nggak bagus Indonesia, apalagi sekarang ya banyak gempa bumi dan macam-macam. Tapi kan kita juga tidak bisa menghalang-halangi 100% karena itu hak lintas. Akhirnya ternyata sehari sebelum kapal Jepang lewat, terjadi betul gempa bumi di wilayah yang mau dilewati. Terus ada karang yang pecah ya, karena gempa bumi, karena biasanya sumber gempa bumi itu ada di lautan. Nah, Indonesia kasih tahu nih ke Jepang. Gitu ya, ke Jepang. Jepang lewat, tetap lewat, nggak tahu koordinat segala macam, nabraklah kapal ke karang yang pecah itu tadi. Tumpahlah minyaknya dan segala macam. Ini kan sengketa akhirnya, siapa yang tanggung jawab? Negara yang Jepang yang tadi sudah dilarang, dan kapalnya yang menumpahkan minyak, atau Indonesia yang nggak ngasih tahu? Karena Indonesia sudah bilang nih, saya nggak ada jaminan sebenarnya untuk itu. Safe itu nggak ada jaminan. Cuman kita harus menyesuaikan lagi bahwa itu wilayahnya. Jadi yang digunakan adalah perjanjian yang baru. Mungkin saja kata-kata safe itu yang akan digunakan. Safe yang dihilangkan. Sehingga nanti yang bertanggung jawab adalah Jepang sebagai negara yang masih menganut perjanjian internasional yang lama. Seperti itu Mas Gilang. Ini tapi belum ada praktek yang nyata ya terkait penggunaan perjanjian yang sudah dimodifikasi sebagai dasar untuk menyelesaikan sengketa antara negara yang modifikasi dengan tidak. Tapi kemungkinan ada karena ada kesepakatan yang dilakukan oleh negara-negara lain di luar perjanjiannya. Jadi itu tetap diperbolehkan. Seperti itu Mas Gilang. Semoga bisa dipahami ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Silakan. Silakan Mbak Berliana. Baik, terima kasih Bu. Ya. Mohon maaf sebelumnya saya sedang di jalan. Ya, nggak apa-apa. Ya, terima kasih atas kesempatan ini. Saya ingin bertanya Bu, ketika suatu negara ini kan tadi kan amandemen itu banyak apa ya? Yang mengamandemen itu bukan hanya salah satu atau kedua atau beberapa pihak saja, tapi yang ada dalam perjanjian itu. Nah, saya ingin bertanya, ketika suatu negara itu mengamandemen perjanjian internasional, apakah harus juga kemudian disesuaikan oleh konstitusi di negaranya? Artinya kalau ada amandemen dalam perjanjian internasional, mungkin klausul-klausulnya itu ada yang bertentangan dengan peraturan, justru yang bertentangan dengan peraturan yang ada di ranah nasionalnya gitu Bu. Bagaimana menurut pendapat Bu Desner? Baik, terima kasih. Ya memang begini Mbak, dasar dari bukan amandemen yang mungkin modifikasi ya bisa juga amandemen. Jadi kalau modifikasi kan lebih kepada sifatnya personal karena bisa dalam suatu perjanjian internasional itu ada yang memodifikasi atau tidak gitu ya, atau merubah atau tidak. Nah, dasar untuk merubah dalam perjanjian internasional itu adalah ketika kondisi suatu negara itu tidak sesuai lagi dengan isi dari perjanjian internasionalnya. Mungkin ada konflik dengan hukum nasionalnya, mungkin akhirnya susah untuk menjalankannya. Atau tadi kata-kata Steve tadi untuk menjamin berjalannya pasal tersebut, pemenuhan kewajiban dari pasal tersebut, makanya dimintakan atau diajukan untuk perubahan dalam suatu perjanjian internasional. Nah, tentunya ketika sudah dirubah, sudah dimodifikasi ataupun diamandemen secara keseluruhan oleh keseluruhan peserta itu, maka juga akan disesuaikan juga karena begini ya, misalkan saja Indonesia. Ketika Indonesia menandatangani satu perjanjian internasional, maka akan dirubah menjadi hukum nasional kan, akan dirubah menjadi undang-undang. Nah, ketika dirubah menjadi undang-undang, sudah jadi undang-undang, lalu di perjanjian induknya, perjanjian internasional juga dirubah, maka undang-undangnya juga akan disesuaikan juga, ya dirubah juga seperti itu. Nah, misalkan ada kendala lagi, misalkan ketika dimodifikasi malah berubah, atau malah ada konflik dengan hukum nasional. Saya pikir malah begini, Mbak, karena dasarnya perubahan itu adalah kondisi nasional suatu negara.
Malah ketika dirubah, dimodifikasi akan disesuaikan dengan hukum nasional negara tersebut. Karena ya nggak sesuaian dengan hukum nasional itu adalah dasar untuk negara memodifikasi suatu perjanjian internasional. Seperti itu Mbak Berliana. Baik, Bu Yusnia, terima kasih banyak atas jawabannya. Nah, sama-sama. Ada lagi, monggo. Satu lagi mungkin bisa. Izin bertanya, Bu. Ya, Mbak Sabrina. Silakan. Baik. Terima kasih. Jadi saya ingin bertanya terkait dengan penggunaan kata amandemen itu sendiri kan dapat dilihat dari pasal 40 Konvensi Wina. Nah, salah satu pengertiannya itu di bagian akhir menjelaskan bahwa di mana perubahan itu mempengaruhi semua pihak dalam perjanjian internasional tertentu. Namun yang ingin saya tanyakan, dalam pasal 30 paragraf 4B itu disebutkan bahwa kesepakatan atau persetujuan untuk mengamandemen sebuah perjanjian itu tidak akan mengikat negara yang menolak untuk mengikatkan diri menjadi bagian negara untuk mengamandemen suatu perjanjian. Hal tersebut akan menimbulkan akibat hukum, yaitu tidak berlaku perjanjian itu bagi negara yang menolak untuk mengamandemen. Nah, namun apabila merujuk kembali pada pengertian di pasal 40-nya terkait dengan definisi dari amandemen itu sendiri, apakah berarti apabila terdapat suatu negara yang menolak untuk mengamandemen, apakah amandemen itu akan tetap terjadi? Apabila memang tetap terjadi, lalu mengapa terdapat kata-kata mempengaruhi seluruh pihak, tapi di pasal 30-nya berlaku suatu akibat hukum yang tidak berlaku perjanjian itu apabila menolak mengamandemen, seperti itu. Baik, terima kasih. Jeli sekali ya Mbak Sabrina. Jadi di pasal 39 itu sebetulnya artinya adalah kepada perubahannya, bahwa perubahan itu diperbolehkan dalam perjanjian internasional dan boleh diajukan oleh siapa saja pihak dalam perjanjian internasional. Artinya ya siapa boleh saja mengajukan, dan karena boleh mengajukan siapa saja atau negara manapun boleh mengajukan perjanjian, tentunya pengajuan itu juga boleh ditolak oleh siapa saja juga dalam perjanjian internasional. Pandangannya begini, ini kan kita lihat akibat hukumnya. Ada pengajuan, kalau diterima maka dia akan terikat, kalau ditolak maka dia akan tidak terikat dengan konsekuensi apapun gitu. Maksudnya seperti itu. Tapi pasal selanjutnya itu merujuk pada amandemennya. Jadi perubahan yang berupa amandemen seperti itu. Jadi kalau perubahan yang berupa amandemen, maka pengajuan itu dilakukan atau dirasakan oleh semua pihak sehingga harus disepakati oleh semuanya. Jadi memang kalau di yang 39 karena awalnya 40 ya, awalnya pasal 40, maka dia bicara secara umum tentang perubahan itu dia boleh diajukan, boleh ditolak dan sebagainya. Kadang kan memang banyak penolakan. Bahkan untuk memodifikasi sama dengan perundingan saja, karena perundingan kembali prosesnya akan sangat lama karena ada tarik ulur, ada yang menolak, ada yang menerima. Tentunya kalau ditolak ya dia tidak akan punya tidak mengikat kepada negara yang menolak. Seperti itu Mbak Sabrina jawaban saya. Baik Bu, terima kasih. Baik. Ada lagi? Izin bertanya Bu. Oke, monggo. Saya ingin bertanya terkait dengan pihak yang ingin bergabung dalam modifikasi. Nah, di modifikasi itu kan yang saya baca, apabila ada pihak baru yang ingin bergabung ke dalam modifikasi, itu pihak barunya tidak bisa begitu saja bergabung dengan pihak-pihak yang melakukan modifikasi. Nah, itu kenapa alasannya? Yang kedua, itu terkait dengan apabila kan disebutkan kalau adanya modifikasi dan amandemen itu terjadi karena suatu perubahan di suatu negara atau beberapa negara yang dirasa sudah tidak sesuai lagi sehingga perjanjian internasional itu diamandemen atau dimodifikasi. Nah, kalau dimodifikasi ini apabila terjadi suatu perubahan lagi, apakah modifikasinya ditarik atau malah dimodifikasi lagi, Bu? Jadi kayak versi kedua kayak gitu, Bu. Atau mungkin yang modifikasi ini malah bisa di amandemen gitu Bu. Nah itu mungkin yang ingin saya tanyakan Bu. Ya, itu Anda sampaikan beberapa opsi gitu ya, bukan beberapa kondisi yang mungkin saja bisa dijalankan dan itu bisa semua Mas. Jadi itu bisa semua.
Terus yang pertama, misalkan saya pertanyaan pertama dulu ya. Kalau yang pertama tadi kan misalkan kalau ada negara yang modifikasinya nyusul gitu ya. Apakah dia bisa serta-merta bisa mengikuti modifikasi itu? Kenapa kok nggak bisa serta-merta ikut? Ya memang tidak bisa serta-merta. Artinya begini, harus dicek dulu. Kan gini ya, misalnya ada 5 negara dalam satu perjanjian internasional, diawali dengan pengajuan oleh 2 negara terlebih dahulu. Sudah disetujui oleh 3 negara yang lainnya. Oke, silahkan Anda memodifikasi. Sudah jalan, sudah modifikasi, sudah disahkan modifikasinya, sudah disahkan melalui hukum nasionalnya juga. Lalu tiba-tiba negara ketiga, loh kayaknya aku juga merasakan ini ya, seperti itu. Maka negara itu boleh mengajukan kepada negara yang sudah memodifikasi, ini sepertinya saya juga akan mengikuti jejak Anda, jadi saya akan mengikuti modifikasi. Tapi perlu dicek kembali, betul tidak sesuai dengan kondisinya atau tidak. Apakah sama dengan 2 negara yang memodifikasi tadi atau tidak. Maka dicek lagi, ada penyesuaian-penyesuaian lagi. Maka tidak bisa langsung otomatis langsung mengikuti seperti misalkan kalau zaman saya cerita tentang consent to be bound ya, ada namanya proses aksesi gitu. Kalau aksesi itu beda, ada perjanjian internasional yang sifatnya multilateral terbuka, jadi siapa saja